Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan. Selamat siang. Kadang kinasi kula sedaya masih sama saya Pak De Agus di situs Joko Dolok, situs Purbakala yang ada di tengah-tengah kota Surabaya. Kali ini saya kepingin bahas tentang apa itu yang disebut dengan sirola, datola, sifatola, lan wujudola. Intinya sirdat sifat lan wujud itu dalam keilmuannya orang Jawa itu apa. Jadi ini bukan cuma ajaran yang bisa kita ambil dari bacaan kunci ya. Kalau bacaan kunci kan cuma sirola, datola, dan sifatola. Sedangkan wujudolanya itu kan ada di singkir. Ananiro, ananingsun, wujud iro, wujud ingsun. Nah, jadi ini satu kesatuan yang masih banyak ya, kadang enom itu ya, belum memahami apa sih sebenarnya sirdat sifat lan wujud itu apa. Seperti biasanya ya, kita usahakan apapun yang kita bicarakan dan apapun yang kita bahas itu jangan sampai menurut saya, menurut pendapat saya. Nah ini kita harus pakai kitab, kita pakai paugeran yang menjelaskan tentang hal itu ya. Tapi di luar sana itu Pak De ya, kadang orang itu nggak menyebut sirola, datola, sifatola Pak De. Yang disebut itu dat sifat, asma lan af'al. Nah, itu alirannya saudara kita yang muslim. Dulu waktu saya sama Romo Ajengan ya di Paterekatan Gelang Merah, di pondok pesantren itu juga diajarkan gitu. Kalau saudara kita yang muslim itu kebanyakan yaitu tadi dat sifat, asma lan af'al. Tapi beda dengan kita yang putra Romo. Pasti kita megangnya itu sirdat, sifat, lan wujud. Sirola itu sebenarnya sir daripada hidup kita sendiri. Romonya kita itu loh sirola. Sire uripmu dewe. Rasane uripmu, roh sing utama lan rasa sing utamamu yaiku sirola. Sedangkan datola iku date Bantala, Tirta, Maruta lan Dahana. Di mana dalam bahasa itu ya nggak semuanya orang tahu tuh itu apa ya. Padahal bahasa aslinya itu ya. Bukan narun, hawaun, maun, turabun, itu kan bahasanya orang sana. Aslinya ya sama. Kalau orang sana bilang narun, kalau orang leluhur Nusantara bilang itu dahono, itu api. Orang sana bilangnya hawaun, ya. Orang Jazirah Arab sana bilangnya hawaun. Kalau leluhur kita bilangnya itu maruto, itu angin. Orang sana bilangnya itu maun, kita bilangnya itu tirto, maksudnya itu air. Dan orang sana bilangnya turabun, kalau kita bilangnya bantolo, maksudnya bumi. Itulah datola. 4 dat ya, yang membentuk semua alam semesta berikut makhluk-makhluk yang ada di dalam alam tersebut. Makanya datola itu disebut punjere samubarang sing dumadi. Sakabene alam iku mangkes rambahan, sakabene makhluk iku keterapan. Nah itu namanya datola. Jadi nggak ada alam itu yang tidak dari datola dan tidak ada makhluk itu yang asalnya tidak dari datola.
Itu bisa jenengan buktikan. Ya. Tola ya kita ngaranine Pak De ya. Iya. Lek wong-wong iku ngaranine nuruwuh Pak De ya. Iya. Nuruwuh. Asarane urip kang apa itu? Apa itu namanya? Urip kang murbeng dumadi. Urip sing dadekno samu barang sing ana, sing biyen gak ana iku mung dionokno karo Datola. Ya saya ambil contoh aja supaya jenengan paham ya. Datola ya, dari bumi itulah kulit daging kalian itu terbentuk. Kulit daging jenengan ya, bukan kalian ya. Dari bumi itu kulit daging jenengan terbentuk ya. Dari tirto atau air itu darah dan sumsum jenengan terbentuk ya. Dari api atau daono atau narun ya, di situ otot dan tulang jenengan terbentuk. Dan dari maruto, hawaun atau angin, napas kehidupan atau napas lupus jenengan itu terciptakan. Nah itu Datola. Sudah paham ya? Makanya Datola itu juga disebut pranataning dumadi. Nah, kalau Sirola itu disebut pranataning wiji. Nah, wijine urip. Sirola itu tadi. Nah, disebut pranataning wiji. Sirola, wijine urip. Kalau Datola itu pranataning dumadi. Bisa disebut ya punjere sakabene makhluk sing ono. Karena semua makhluk itu tercipta dari situ. Alam dan makhluk-makhluknya itu tercipta dari situ. Tapi kita nggak usah bahas alam, kita bahas diri kita aja ya. Jadi jenengan memahaminya itu biar nggak kesana kemari ya. Ya, ke titik fokusnya itu berbicara masalah putro ya. Setelah itu baru lari ke sifatola. Sifat kuasane urip apa sifat kuasane sedulur papat, dimana ya, satu ada yang menjadi sampurnane pangucap, sampurnane paningal, sampurnane pamiarso dan sampurnane pangambu. Di sedulur papat ya. Yang satu menjaga kulit dagingnya jenengan, yang satunya menjaga darah dan sumsumnya jenengan, satunya lagi menjaga otot dan tulang jenengan, dan yang satunya lagi itu menjaga napas hidup atau napas lupus jenengan atau taline urip, atau kalau bahasa Indonesianya bilang itu nyawa. Itu ya direksa sama sifatola tuh Pak. Iya, direksa sama sifatola itu, direksa sama sedulur papat. Ya kan? Omongan mahal ini katanya orang-orang. Jadi jenengan harus tahu ya. Makanya kalau jenengan tidak tahu wejangan yang semacam ini, pada saat jenengan baca kunci, jenengan akan bingung sendiri. Apa sih kok Sirola, Datola, Sifatola? Sing kayak apa? Nanti akhirnya omongan itu belakra. Sirola itu sire diolah, Datola itu date diolah, Sifatola itu sifatnya diolah. Lah yang diolah itu apanya? Lawang jenengan sendiri sirkat dan sifat itu sendiri jenengan nggak paham. Kok jenengan bingung ngolah? Yang jenengan olah apa? Paham aja enggak kok. Nah ini loh. Tapi kan bener toh Bade itu bisa diolah. Iya, memang bener, nggak salah itu bisa diolah. Iya. Tapi jenengan kan harus paham dulu yang jenengan olah itu yang apanya. Iya, sirnya, catnya toh, sifat kuasane urip itu atau sifat olahnya itu, terus cara pengolahnya gimana, gitu loh. Makanya ya bener kalau banyak saudara kita tuh yang tahu kalimat ini ya, bahwa kunciku kena digawe opo ae sepanjang kamu kon ro carane, tur kok sampai digawe nglakoni tumindak sing luput. Nah, yang perlu digarisbawahi kan ini, bahwa kunci itu bisa dipakai apa aja asal kamu tahu caranya. Lah ini loh, tahu caranya itu loh yang gimana gitu loh. Ya apa Pak caranya Pak lah. Ini kan yang jenengan harus tahu dulu kedudukannya. Kalau jenengan logone gak ngerti terus ngolahi ya opo gitu loh. Masuk akal.
Samanya dengan kita nggak kenal terus kita mau nyuruh-nyuruh itu ya apa caranya? Ya seperti itu tuh. Kenal aja enggak kok nyuruh-nyuruh. Ya. Gimana caranya? Tempatnya itu loh jenengan sik bingung. Terus cara gembleng lone ku ya apa? Sampai kita itu menjadi sifat ingsun dulu sifat olah. Cara menyatukan sifat kita kepada sifat olah itu tadi kayak gimana lah, itu kan ada tekniknya, ada caranya, iya kan? Ono pranatane gitu loh, yang disebut pranatane lakune ilmu ya, kabeh itu ono tatanane ya. Ini kan harus ngerti itu, ono pranata kama, pranatane urip, pranatane wiji, pranatane apa pambuji, pranatane laku, pranatane kamanungsan ya. Jadi kan harus tahu itu. Sampun nggih, setelah jenengan mengerti sirola itu yang kayak gimana, dat olah itu sebenarnya wujud apa dari dalam diri kita, kemudian sifat olah ya. Itu sifatnya siapa? Ya. Terus letaknya di mana saja? Bagaimana cara kita itu gembleng atau menyatu kepada sifat-sifat itu tadi? Sifat panguasane urip itu tadi lah. Kalau itu jenengan sudah paham, baru kita terakhir kepada wujud olah. Apa ya Pak dia? Ya, pokok lengkap, genap, penggenapan. Ya. Baru kita berbicara masalah wujud olah. Wujud olah itu adalah ruh yang aku ciptakan. Bukan ruh pemberian ya. Kalau ruh pemberian dari Gusti Kang Maha Suci itu ya panca gaib. Panca itu 5, gaib itu ruh pemberian Gusti Kang Maha Suci. Nah, sedangkan wujud olah itu adalah ruh ciptaanku sendiri yang aku hembuskan, yang aku masukkan ke dalam jasad yang sudah aku beri bentuk. Nah, ini ya. Berarti jasadnya dulu yang dibikin Pak dulu. Iya. Ya. Makanya ada istilah wadah wiji wujud. Wadah dhisik. Kulit dagingnya, otot tulangnya, darah susunya, napas nupusnya sudah terbentuk. Habis itu romo atau sirola itu masuk. Di situ saudara 4 itu keluar. Yes, yang menjaga ya indra kita ini ya, sampurnane pangucap, pangampu, paninggal sama pangrungu ya, yang menjaga kulit daging, otot tulang, darah sungsum dan napas nupus jenengan. Yang terakhir adalah wujud olah. Iki wujudku dewe. Roh hasib tiltaamku, rohku sendiri yang akan aku hembuskan, aku titipkan, aku masukkan ke dalam jasad yang aku beri bentuk. Yang satu aku letakkan di cakra mahkotanya Putro, yang kedua aku letakkan di cakra jantungnya si Putro itu tadi. Ya, yang berwujud satrio kembar, satrio sejati dan sejatine satrio itu tadi. Itu. Wujud olah ya Pak. Jadi si Putro itu sering mujilkan wujud Pak. Asmo sejati, sing wujud asmo sejati itu Pak. Iya. Itu kekuatannya luar biasa karena itu sebenarnya adalah wujudku sendiri gitu loh. Itu wujudku sendiri. Untuk wujudnya sopo-sopo itu. Yang dulu ya. Wujud ciptaanku sendiri, roh yang aku wujudkan, dan bahan bakunya itu ya dari aku sendiri, sehingga asmo sejati atau wujud olah ini mempunyai 5 unsur kehidupan, yaitu kuasane geni, kuasane angin, kuasane banyu, kuasane bumi, dan kuasane urip sejati. Makanya itu disebut Putro. Oh, Putro itu di situ. Iya. Jadi kalau nggak percaya
lakoni dhewe ae, nanti ketemunya lah. Makanya Putra sama Romo itu nggak pernah bisa terpisah. Ya. Makanya ada kalimat hananiro yo hanan ingsun, wujudiro yo wujud ingsun, karena si Putra itu bayangane Romo. Lah Romo itu wujud aslinya si Putra itu sendiri. Nggak mungkin Putra itu sok bisa karo ramane. Bisa dikatakan Putra itu ya, rasane urip apa Romo ya, rasa sing utama, rasane urip sing utama ya. Sedangkan Romo itu disebut ya roh sing utama yang maha hidup, ya hidup itu sendiri. Paham ya? Jadi di situ letaknya. Iya. Putra gandeng karo ramane. Romo iku urip sejatine, sedangkan Putra iku rasa sejatine. Kan sudah ada kalimat. Sukma iku mesti eling, ya sukma iku eling karo uripe. Lah urip iku nggak mungkin bisa karo rasane. Sehingga ada kalimat sukma eling rasa urip sejatine siji. Jadi Putra iku mesti eling karo ramane, makanya disebut sukma eling. Lah rasa iku mesti gandeng karo uripe. Ya, itu sudah pasti. Memastikannya gimana Pak De? Memastikannya begini. Jenengan bisa nggak menolong saya? Carikan ya, mana ada makhluk yang hidup tapi tidak bisa merasakan. Ada makhluk hidup tapi nggak bisa merasakan. Ada nggak? Atau tak balik wis. Ada nggak makhluk yang bisa merasakan tapi nggak hidup? Nah, jenengan mesti tolak-toleh sambil senyum-senyum. Ya, kan jenengan sadar. Memang kenyataannya nggak ada Pak yang kayak gitu Pak. Karena apapun yang hidup itu pasti bisa merasakan Pak. Dan apapun yang bisa merasakan ya pasti keterapan yang namanya hidup. Iya. Makanya Putra karo Romo itu gak iso pisah. Ibarat urip karo rasane, rasa karo uripe. Ya apa cara misakannya? Romo itu wujud hakikine, sedangkan Putra itu wujud majasine. Romo itu sing asline, Putra itu bayangane. Banyak ya, untuk menjabarkan itu banyak. Kalau saya cukup itu tadi yang lebih telak. Di mana Putra itu adalah rasa jatine urip, sedangkan Romo itu kenyataan hidup atau hakikatnya hidup itu sendiri atau si maha hidup itu sendiri. Nah Putra itu yang disebut dengan wujud tola. Dia itu menjadi batinnya manusia, tapi dia juga menjadi kecerdasannya manusia itu sendiri. Makanya itu yang membedakan makhluk manusia dalam hal ini Putra dengan makhluk yang lainnya, itu membedakannya di situ. Kita fokus kepada wujud tola ya. Makanya bagi jenengan yang tidak tahu, kenapa ya Pak Dea, orang Putra Romo itu kalau meminta itu kok gak langsung nang Gusti Kang Maha Suci. Kok mintanya itu ke Mijil Asmonya, kok seakan-akan kita itu minta kepada Asmo sejati itu tadi. Nanti bukan satu kesirikan, ya sampai keliru. Kan sudah saya jelaskan bahwa Asmo sejati itu sebenarnya adalah wujud tola itu sendiri. Ya terus musyrik syiriknya di mana? Gitu loh. Kamu nggak percaya sama Asmo sejatimu, kamu nggak percaya sama wujud tolamu, ya sama halnya dengan kamu nggak percaya sama Romomu, nggak percaya karo uripmu, kan gitu aja. Ini asapnya dupa ini luar biasa ya, bakar dupa yang kalau di belakang ini katanya, bukan katanya ya kita tahu sendiri, banyak yang tahu. Patokannya Mbah Danyang Simpang Jayengan. Yuk
Kita balik lagi ke situ ya. Jadi nggak ada syirik musyrik di situ tuh nggak ada. Setelah kita mengetahui bahwa sebenarnya asma sejati, iya, apa putra itu tadi, iya, itu adalah wujud tola sendiri, ya wujudnya si Romo itu dewi. Nyenengno kan? Kalau jenengan sudah tahu itu ya, kalau enggak saya sudah mau berbagi ya. Itu banyak yang dirahasiakan, banyak orang yang nggak mau cerita masalah itu, terutama kadang sepuh jenengan ya, yang mau menjabarkan bab masalah sirjat sifat lan wujud itu tadi secara gamblang yang seperti ini. Makanya pada saat jenengan ya kadang-kadang anom tuh dikasih pertanyaan, sebenarnya sirola itu sing ya opo, datola itu yang ya opo, jenengan bingung sendiri. Nanti larinya sendiri kudu diolah, itu cuma sekedar pengolahan. Sirola, datola, sifatola itu ya sirnya diolah, datnya diolah, sifatnya diolah ya. Yang diolah itu apanya? Terus cara pengolahannya itu yang kayak gimana? Ayo. Sampun? Jadi paham ya? Di mana sir, di mana dat, di mana sifat dan di mana wujud ya. Kalau jenengan masih kurang paham ya, jenengan nanti bisa lihat di hashtag saya. Karena setiap kali saya bikin konten ya, mesti saya tinggalkan ya, nomor telepon saya. Jenengan bisa telepon sama saya, nanti bisa saya jelaskan lebih detail. Terutama tadi ya. Ya kalau yang ini saya nggak bisa buka di sini. Apa Pak De? Ya cara mengolah itu tadi. Ya apa Pak De caranya mengolah sirola, datola itu. Terus sifatola, sifat dari saudara empat kita itu Pak De. Gerakan itu tadi loh Pak De. Saudara empat itu tadi loh Pak De. Saudara kita yang asalnya dari angin, dari api, dari bumi itu tadi loh Pak De. Atau dari air itu. Terus cara gerakannya ya apa Pak De? Ngolah itu ya apa Pak De? Karena saya sering dengar katanya kalau orang itu ya wis nggak peduli ini putra atau bukan putra atau aliran apapun, sepanjang dia manusia dan dia sudah ketemu dengan saudara empatnya, orang itu hidupnya kayak punya perewangan Pak. Karena keempat saudaranya itu tadi ya, yang sifat kuasane uripe ku kadung ngwedap-ngedapi ya, prasasat luwe banter luwe landep lan luwe mandi ya, nggak ono sing ngungkuli, nggak ada yang lebih tinggi daripada ya, sifat penguasane urip itu sendiri. Terus orang itu katanya bisa melakukan apapun. Ya memang benar. Dianalogikan kayak orang punya perewangan ya Pak. Orang ini bisa memerintahkan salah satu dari keempat saudaranya itu tadi untuk melakukan apa yang dia sabdakan lewat sabdo dadi lan sabdo panyuwunan. Jadi disuwun menjalankan ini, diminta menjalankan ini tuh ya, katanya saudara empat itu bisa bergerak. Loh iya, real itu, nyata itu. Jenengan nyata, kalau memang jenengan bisa, jenengan tahu, jenengan ada yang nuntut. Ya apa caranya menggerakkan keempat saudara itu tadi? Nggak bohong itu, beneran itu. Saya kan nggak bisa bukanya di sini. Jenengan cukup tak kasih tahu itu aja ya. Letaknya sirola, datola, sifatola, dan wujudola itu apa? Karena itu kan masih bersifat kaweru. Tapi kalau sudah masuk bersifat laku, ya apa cara ngelakoknone, ya apa caranya jalankannya lah ini. Jenengan butuh bimbingan khusus. Jenengan telepon saya aja, nanti saya jelaskan lebih gamblang lagi masalah itu ya. Karena itu memang harus dijelaskan sedetail mungkin. Praktek dan caranya itu tadi, sehingga jenengan itu nggak kesasar-sasar, nggak kesusur-susur.
nggak kesasar sama kesusu. Nggih, sampun nggih. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.